Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Kak Lina mau membahas mengenai suhu dan termometer. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tangan kita dicelupkan ke dalam air yang baru direbus, beberapa saat kemudian tangan kita akan merasakan panas. Demikian pula saat tangan kita memegang es, ternyata tangan kita merasa dingin. Dalam kehidupan sehari-hari, panas atau dingin biasa digunakan untuk menjelaskan derajat suhu suatu benda. Suatu benda dikatakan panas berarti benda tersebut memiliki suhu yang tinggi. Demikian pula suatu benda dikatakan dingin berarti benda tersebut bersuhu rendah. Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, oleh karena itu kita akan mempelajari mengenai suhu dan termometer. Selanjutnya Kak Lina mau tanya ke kalian, apa sih itu suhu? Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalau termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda dengan tepat dan menyatakannya dengan angka. Sebuah termometer biasanya terdiri dari sebuah pipa kaca berongga yang berisi zat cair, yaitu alkohol atau air raksa, dan bagian atas cairan adalah ruang hampa udara. Termometer dibuat berdasarkan prinsip bahwa volume zat cair akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Volume zat cair akan bertambah apabila dipanaskan, sedangkan apabila didinginkan, volume zat cair akan berkurang. Naik atau turunnya zat cair tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan suhu suatu benda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam dari termometer. Termometer sendiri ada banyak jenisnya teman-teman. Tapi kali ini Kak Lina akan membahas dua macam termometer, yaitu termometer air raksa dan termometer alkohol. Termometer air raksa dan termometer alkohol tentunya memiliki keuntungan dan kerugian. Berikut ini keuntungan dari termometer air raksa. Yang pertama, air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler sehingga pengukurannya menjadi teliti. Yang kedua, air raksa mudah dilihat karena mengkilap. Yang ketiga, air raksa cepat menyerap panas dari suatu benda yang sedang diukur. Yang keempat, jangkauan suhu air raksa cukup lebar karena air raksa membeku pada suhu minus 40 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 360 derajat Celcius. Yang kelima, volume air raksa berubah secara teratur. Sedangkan keuntungan dari termometer alkohol, yang pertama, alkohol harganya murah. Yang kedua, alkohol lebih teliti sebab untuk kenaikan suhu yang kecil ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol minus 130 derajat Celcius. Tadi kita sudah membahas mengenai keuntungan dari termometer air raksa dan alkohol. Sekarang kita akan membahas mengenai kerugian dari termometer air raksa dan termometer alkohol. Berikut ini kerugian termometer air raksa. Yang pertama, air raksa harganya mahal. Yang kedua, air raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Yang ketiga, air raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah. Sedangkan kerugian dari termometer alkohol, yang pertama, membasahi dinding kaca. Yang kedua, titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna, sehingga perlu memberi pewarna dahulu agar dapat dilihat. Tadi kita sudah membahas mengenai termometer dan macam-macam termometer. Sekarang kita akan membahas mengenai perbandingan skala termometer atau skala suhu.
Supaya suhu suatu benda dapat diukur dengan menggunakan termometer hingga diketahui nilainya, maka dinding kaca termometer diberi skala dengan cara menandai titik-titik tertentu pada kaca. Setelah itu, masing-masing titik tersebut diberi angka untuk menunjukkan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Lalu bagaimana sih perbandingan skala dari termometer? Nah, skala sendiri ada 4 ya teman-teman, yaitu yang pertama skala suhu Celcius, yang kedua skala suhu Reaumur, yang ketiga skala suhu Fahrenheit, yang keempat skala suhu Kelvin. Sebelumnya, Kak Lina sudah membuat video mengenai perbandingan keempat skala termometer dan beserta contohnya. Kalian bisa melihat videonya di sini ya, adik-adik. Nah, link video YouTube-nya akan Kak Lina kasih di deskripsi ya. Baik, kita cukupkan pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.